Shalom saudara, tahukah saudara bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah gagal kepada kita? Mari kita lihat di dalam Hosea pasal 3 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan mereka menyukai kue kismis. Tuhan berfirman kepada Hosea, agar Hosea pergi dan mencintai lagi Gomer istrinya. Sekalipun istrinya Gomer ini tidak setia kepada Hosea, dia berzina, dia bersundal. Bukan hanya sekali, tetapi firman Tuhan mengatakan perempuan ini suka bersundal dan berzina. Bayangkan bagaimana hati Hosea. Pastinya dia merasakan sakit saudara, karena dia melihat istrinya tidak setia kepadanya. Tetapi Tuhan datang kepada Hosea, bukan mengatakan, Hosea pergilah tinggalkan istrimu yang tidak setia. Pergilah tinggalkan istrimu yang suka bersundal dan berzina itu. Tetapi Tuhan berkata, pergilah, carilah istrimu dan cintai dia lagi. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Hosea, itu menunjukkan kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel sudah jatuh berkali-kali di dalam penyembahan berhala. Mereka memuja dewa-dewa mereka dengan segenap hati, tetapi mereka tidak memperdulikan Tuhan. Padahal segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka, itu mereka terima daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membuang mereka. Tuhan mencari mereka dan Tuhan mencintai bangsa Israel. Seperti itulah saudara, kasih Tuhan itu kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak pernah gagal kepada kita. Kasih Tuhan itu mencari kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar menghargai diri kita. Kalau kasih Tuhan begitu rupa, kalau kasih Tuhan itu sempurna kepada kita, seharusnya membuat kita menghargai kehidupan kita. Seharusnya membuat kita menghargai jiwa kita agar jangan sampai jiwa kita masuk ke dalam api kekal. Menghargai kehidupan kita dengan apa? Dengan hidup benar di dalam kebenaran. Tinggalkan dosa. Kalaupun hari ini kita masih hidup di dalam dosa, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pesimis, tetapi datanglah kepada Tuhan. Sebelum engkau datang kepada Tuhan, Tuhan itu sudah terlebih dahulu mencari kita orang-orang yang berdosa ini. Oleh karena itu ketika hari ini kita terpuruk di dalam dosa, mari kita datang kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memampukan kita keluar dari lubang dosa dan hidup di dalam kebenaran. Terpenting di dalam hidup ini kita punya niat yang baik, kesungguhan hati untuk benar-benar bertobat di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan biarkan kehidupan kita terus terpuruk karena kita tidak mau bertobat dan terus hidup di dalam dosa. Mari kita menghargai kasih Tuhan, menghargai kehidupan kita dengan meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, sekalipun kita tidak punya harta yang berlimpah, tetapi percayalah, damai sejahtera dan sukacita itu menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita punya harta yang berlimpah dan kemudian kita hidup di dalam dosa, maka harta yang berlimpah itu, kesenangan sesaat itu tidak akan pernah bisa memberikan kita damai sejahtera dan sukacita ilahi. Karena orang yang hidup di dalam dosa itu tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu hanya datang daripada Bapa di surga. Hiduplah di dalam kebenaran karena kita menghargai kehidupan kita, karena kita menghargai kasih Tuhan, dan rasakan damai sejahtera dan sukacita ilahi itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.